Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi sorting. Sorting sendiri ada beberapa algoritma yaitu bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort. Sorting adalah proses pengurutan suatu kumpulan data atau array dalam urutan tertentu, seperti meningkat atau menurun berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada beberapa algoritma sorting yang berbeda termasuk bubble sort, selection sort, insertion sort, dan quick sort. Nah, yang pertama ada bubble sort yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan membandingkan pasangan elemen dalam sebuah array dan menukar posisi mereka jika mereka tidak berada pada urutan yang benar. Algoritma bubble sort dilakukan dengan melalui beberapa iterasi, di mana pada setiap iterasi akan membandingkan pasangan elemen dari awal hingga akhir array. Jika elemen yang di sebelah kanan lebih kecil daripada elemen yang di sebelah kiri, maka keduanya ditukar. Algoritma bubble sort dilakukan hingga tidak ada lagi pasangan elemen yang harus ditukar. Singkatnya, bubble sort ini akan melakukan perbandingan kepada elemen yang di sebelahnya. Nah, ini contoh shortcode-nya. Saya membuat fungsi terus n sama dengan size r dibagi size of array ini buat menentukan panjang array. Terus saya menampilkan ini sebelum disorting melakukan looping biasa untuk menampilkan sebelum sorting menampilkan semua elemen array. Terus di sini ada pemrosesan bubble sortnya sendiri. Ini jika rj lebih besar dari rj plus 1, dia akan memproses tam. Ini anggaplah kita rj ini elemen array yang sebelah kiri dan ini yang sebelah kanan. Ketika rj yang sebelah kiri ini lebih dari rj yang sebelah kanan, maka rj ini akan ditampung di variabel tam. Terus yang sebelah kirinya akan ditampung oleh ini yang sebelah kanan. Terus rj plus 1 sama dengan tam. Ini tam tadi kan yang sebelah kiri, jadi terus kok sesudah disortingnya ini menampilkan si elemen ini. Terus tinggal memanggil bubble sortnya. Ini fungsi bubble-nya. Terus cara kerja bubble sort sendiri, ini kan kita sebagai contoh ada 4 data. 4, 7, 3, 9. Kita akan bandingkan apakah 4 lebih dari 7, tidak. Angkanya akan tetap. 7 lebih dari 3, ya. Ini akan bertukar. Terus 7 lebih dari 9, tidak. Akan tetap. Terus 4 lebih dari 3, ya akan bertukar. Terus sampai melakukan perbandingan sampai banyaknya data min 1 kali banyaknya data min 1. Di sini ada 4 data, jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Kurang lebih begitu untuk bubble sort. Selanjutnya selection sort akan dijelaskan oleh Raja Raffi. Jadi untuk materi selection sort adalah algoritma yang mengurutkan dengan cara mencari suatu nilai ekstrim seperti nilai minimal atau maksimal dari data yang disajikan untuk ditukarkan dengan elemen terujung yang ada pada suatu proses loop atau perulangan. Jadi cara kerja algoritma ini adalah mencari nilai terkecil pada data atau array yang belum terurut. Kemudian nilai terkecil akan diletakkan pada posisi yang seharusnya, yaitu ditukar dengan nilai pada indeks pertama atau 0. Lalu dicari lagi nilai terkecil kedua dan ditukar dengan nilai pada indeks ke-1, dan begitu seterusnya. Nah, seperti ini, seperti yang pada digambar, kondisi awalnya kan itu urutan angkanya itu kan ngacak ya. Jadi di selection sort ini dia ngurutin dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu. Terus kita lihat tuh di gambar yang kedua di perulangan pertama itu kan masih diacak kan. Jadi 5, 7, 3, 9. Kita 7-nya dipindah jadi ke paling
kanan, terus pindah lagi 9 yang menggantikan 7 di paling kanan kalau dilihat di hasil akhirnya. Lanjut. Jadi kesimpulannya, algoritma pengurutan selection sort ini sudah mengetahui posisi mana yang akan digunakan. Selanjutnya, ia hanya akan mencari angka yang cocok untuk diletakkan pada posisi tersebut. Pencarian angka terkecil atau terbesar dapat disesuaikan pada logika if yang mencari posisi. Kemudian materi insertion sort akan dijelaskan oleh Raihan. Jadi insertion sort adalah algoritma sorting sederhana untuk pengurutan sekumpulan data dengan membandingkan semua data pada sebuah array mulai dari data kedua. Dan kalau di array berarti dari indeks ke 1 dibandingkan dengan data ke 1 yaitu indeks ke 0. Jadi mulai dari algoritma insertion sort ini dimulainya dari data kedua dibandingkan data ke 1 dan mulai darinya terus bertambah sampai berapa jumlah seluruh kumpulan data dan dibandingkan datanya sampai data pertama. Nah, di sini ilustrasi dari cara kerja insertion sort. Di sini ada sebuah array yang memiliki 8 data, yaitu 4, 3, 2, 10, 12, 1, 5, dan 6. Seperti yang dijelaskan tadi, insertion sort ini dimulainya dari data kedua atau dari indeks ke 1. Indeks ke 1 ini dibandingkan dengan indeks ke 0, dan apabila indeks ke 1 lebih kecil nilainya dari indeks ke 0, maka indeks pertama akan berubah posisinya dengan indeks ke 0 tadi. Dan algoritma ini akan terus berulang sampai si algoritma ini sudah mengecek nilai terakhir dan membandingkannya sampai ke data pertama. Lanjut. Selanjutnya quicksort akan dijelaskan oleh Hussein. Oke, quicksort adalah salah satu algoritma sorting yang efisien dan cepat yang menggunakan pendekatan divide and conquer. Algoritma ini memilih sebuah elemen pivot dari array dan mempartisi array ke dalam dua subarray, yang mana satu subarray berisi elemen yang lebih kecil dari pivot dan subarray yang lain berisi elemen yang lebih besar dari pivot. Kemudian algoritma ini memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk mengurutkan dua subarray tersebut, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Next. Cara kerja algoritma quicksort. Memilih sebuah elemen pivot dari array, kemudian mempartisinya ke dalam dua subarray, yang dimana berisi yang lebih kecil dan yang lebih besar. Kemudian memanggil dirinya secara rekursif untuk mengurutkan dua subarray tersebut. Next. Di sini saya telah mengcoding dan sudah menganalisisnya. Pertama kita masuk ke procedure and analysis coding, di mana di sini kita masuk ke include iStream, di mana saya menggunakan fungsi swap untuk menerima dua parameter pointer kedua variabel integer. Fungsi tersebut digunakan untuk menukar nilai antara dua variabel tersebut, yaitu variabel A dan variabel B. Kemudian kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu partition. Di partisi ini menerima tiga parameter, yaitu array integer R, indeks awal low, dan indeks akhir high. Pada fungsi ini, elemen terakhir dari array diambil sebagai pivot. Lalu elemen array dipindahkan dari kiri ke kanan. Pivot berdasarkan nilai elemen tersebut. Fungsi partisi ini mengambil indeks pivot setelah array dipartisi. Kemudian kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi quicksort, menerima tiga parameter, yaitu array, integer R sama dengan yang sebelumnya di partisi. Pada fungsi ini, fungsi partisi digunakan untuk membagi array menjadi dua bagian dan mengembalikan indeks pivot. Kemudian kedua bagian tersebut
diurutkan secara rekursif menggunakan fungsi quicksort. Next. Kita masuk ke fungsi print array. Pada bagian ini, setiap elemen pada array R akan dicetak ke layar menggunakan cout dengan format R dalam kurung atau dalam fungsi ini I kurang dari ini spasi ya, di mana array I ini adalah elemen pada indeks ke I dari array R, dan spasi ini digunakan sebagai pemisah antara elemen-elemen yang akan dicetak nanti. Setelah selesai mencetak semua elemen array, program akan menambahkan karakter baru, yaitu NDL, agar output selanjutnya ditampilkan pada baris baru. Dengan cara ini, output yang dihasilkan akan terlihat lebih rapi dan mudah dibaca. Untuk bagian yang int main ini merupakan fungsi main dari program tersebut yang merupakan tempat utama dari program yang akan dijalankan. Pada fungsi ini terdapat beberapa instruksi yang akan dilakukan oleh program, yaitu membuat array integer R dengan nilai awal 10, 7, 8, 9, 15, 5. Yang dimana ini masih berbentuk acak. Kemudian program akan menghitung panjang array n menggunakan rumus size of R dibagi size of R data ke 0. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh elemen array ini akan diurutkan nantinya. Kemudian program akan memanggil fungsi quicksort dengan parameter R 0 dan n kurang 1 yang akan mengurutkan seluruh elemen pada array R menggunakan algoritma quicksort. Kemudian program akan mencetak pesan sort array ke layar menggunakan cout. Kemudian program memanggil fungsi print array yang dimana akan menunjukkan atau mencetak seluruh elemen pada array yang sudah diurutkan ke layar. Kemudian program mengembalikan nilai 0 untuk menunjukkan bahwa program berjalan dengan sukses, atau dengan dari 1 ya di sini. Dengan demikian program tersebut akan menghasilkan output yang berisi seluruh elemen array yang sudah diurutkan secara ascending. Kita bisa lihat outputnya 1, 5, 7, 8, 9, dan 10. Di sini terdapat 3 buah prosedur yang telah program jalankan atau dalam quicksort yang coding tersebut jalankan ya. Yang pertama ada prosedur swap, yaitu menerima parameter dua buah integer A dan B, kemudian menukar nilai dari A dan B. Kemudian kita masuk ke prosedur partisi. Yang pertama itu menerima parameter vektor R, int low, dan int high. Kedua, pilih pivot sebagai elemen terakhir dari array. Ketiga, buat sebuah indeks I yang menunjukkan elemen yang lebih kecil dari pivot. Keempat, ada loop dari indeks low hingga high min 1. Yang dimana jika elemen saat ini lebih kecil dari pivot, tukar elemen saat ini dengan elemen yang lebih kecil dari pivot dan naikkan indeks I-nya. Yang kedua, tukar pivot dengan elemen pertama yang lebih besar dari pivot dan kembalikan indeks dari pivot yang sudah ditempatkan di posisi yang tepat. Kemudian yang ketiga ada prosedur quicksort, yang dimana menerima parameter vektor R, int low, dan high. Apabila nilai low kurang dari high, maka dapatkan indeks dari pivot menggunakan prosedur partisi. Lakukan quicksort pada bagian array sebelum dan setelah pivot. Next. Analisis untuk algoritma quicksort seperti yang ditunjukkan dalam kode tersebut adalah sebagai berikut. Quicksort memiliki kompleksitas waktu rata-rata 0 dalam kurung n log n yang lebih cepat dibandingkan dengan beberapa algoritma pengurutan lainnya seperti bubble sort atau insertion sort. Quicksort lebih cocok digunakan untuk mengurutkan list yang sangat besar karena hanya membutuhkan memori tambahan yang konstan untuk melakukan pengurutan. Pada implementasi coding yang tadi, digunakan vektor untuk mempresentasikan array yang akan diurutkan, sehingga kode menjadi lebih mudah dibaca dan dapat diakses oleh fungsi lain pada program yang lebih kompleks. Sekian. Sekian
presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.